ada pertanyaan yang muncul saat ibadah, tapi sering pertanyaan itu terlupakan kalau diingat dan terlupakan saat mau bertanya kepada pelungguh. Siapa penanya? Boleh yang seperti ini? Mungkin bisa dijelaskan Niki? Niki kalimatnya ampun Tuan Guru, sering ada pertanyaan. Nggak, maksudnya bisa enggak disebut nama penanyanya supaya tiang bisa jawab? Bisa nggih? Enggak apa-apa Niki dari Ustaz Samsuryadi. Oke. Sering ada pertanyaan yang muncul saat ibadah, tapi sering pertanyaan itu terlupakan kalau diingat dan terlupakan saat mau bertanya kepada pelungguh. Maksudnya Niki mungkin pada saat pelungguh zikir, nggih, ibadah itu terlupakan nggih. Atau bisa diperjelas Niki sama kasih hanunya Niki. Enggak apa-apa. Kasih mic-nya. Karena kalau di tulisan Niki mungkin belum kita pahami nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempertegas pertanyaan Niki, yang sering punya pertanyaan kalau sedang berzikir, dan yang rasa pertanyaan itu pertanyaan yang agak aneh. Tetapi kalau diingat di luar zikir, pertanyaan itu tidak bisa diingat, apalagi mau bertanya kepada pelungguh. Itu yang sering dia alami. Ya. Hanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baru berapa orang sudah ini bertanya? Baru 2 orang. Oke, itu di konsep ya. Pertanyaan ini karena kita jam zuhur itu selesai. Baik. Bertanya di saat wirid. Itu pernah Imam Abu Hanifah menipu iblis. Ya, makanya umat Nabi Muhammad SAW itu profesor doktornya penipu. Makanya dia tidak ditipu. Hatta iblis tidak bisa dimenipu. Makanya dia bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Iblis ditipu, malaikat diakalin. Ini kena ditipu, malaikatnya jadi kanggo. Saking antiknya, makanya sesempurna ajaran adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan surga heran melihat kedatangan pengunjungnya. Negeri surga ini terengah heran melihat pengunjungnya datang. Surga heran, si dewan heran balik datang. Pernah enggak? Jangankan rumah akan heran, seninan debain di mengaule. Oke, yang kok melebar pertanyaan Ustaz begini, yang maksudkan niki. Imam Abu Hanifah kedatangan tamu. Wahai Syekh, itu jam tangan saya hilang. Atau yang kasih contoh saja, benda ini ada benda saya hilang. Imam Abu Hanifah berkata begini, piran telang julunwi, kita 2 hari yang lalu. Baik, kalau begitu hendaklah kamu sholat. Sholat iya. Yang hilang ini emas lah, kita katakan emas. Sholat sunat kamu 2 rakaat. Pas dia sholat sunat 2 rakaat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan baca dia pun ingat. Iya don muncul apa kan? Emasnya yang hilang itu ternyata tahun dulu oleh kecopok lagu oleh bawa kasur. Ini selesai sholat dicari-cari benar di sana. Itu orang langsung ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata, "Wam tadaida." Wah, betom daida. Dia bawa kasur. Orang ini bertanya, kenapa Tuan Imam suruh saya sholat? Oh, kamu bilang lalu tergoda si setan. Jadi selapu si anu lupa menun, pas model kamu ingat waktu sholat. Dia sebenarnya setan goda kamu. Lagu akalang setan. Nah nih pasti setan tan goda kamu aminget barang si telang. Iya jangan buka kalang. Jadi Imam Abu Hanifah ngakalang ke setan. Maka
dengan berkah setan mengakalang kena itan ternyata ada keberkahan setan. Dengan berkah setan akalang kamu, goda kamu waktu sembahyang, itu ada berkah. Makanya digoda dalam sholat oleh setan berkah. Iya, berkah. Ini Imam Abu Hanifah lakukan. Nah, niki itu mulai jawaban tiang. Baik. Lalu jamaah sekalian, yang ingin sampaikan kepada pelunggung sami, ada orang waktu ibadah itu ada berbisik sesuatu. Ya, ada berbisik sesuatu. Nah, yang berbisik ini siapa? Siapa yang berbisik ini? Siapa yang mendengar bisikan ini? Siapa ini dulu? Imam Abu Hanifah, kenapa orang ini diberi resep sholat? Karena orang ini ditahu oleh Imam Abu Hanifah bahwa dia suka digoda oleh iblis. Dia digoda oleh iblis. Kenapa digoda oleh iblis? Jangankan dia sedang main catur, lampak, ketika sembahyang doang beriman digoda iblis. Cara iblis bergoda seperti itu, barang-barang si lupa-lupa. Termasuk jam si lupa kena hitam. Nah sekarang yang bertanya ini siapa ini? Ustadz Samsuryadi Firdaus. Ya, beliau ini siapa? Sudah menempuh zikron kasiro. Yakin gak yang hadir ini pernah zikir 1000? Yakin, pelunggung sudah menempuh ini. Zikir yang banyak ini. Lalu waktu saya praktikkan zikir yang banyak, Ustadz Samsuryadi tadi cuma beliau bilang ibadah saja. Jadi ibadah itu yang sangat paham, ibadah yang dia lakukan bila dia zikir, bila dia istighfar, bila dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ada pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada dia atau kepada yang lain tuh, tetapi selesai sholat itu pertanyaan hilang. Nah, kalau ada orang berbisik hatinya pada saat dia beribadah, bisikan itu nama statusnya adalah hujjah. Hujjah rohani. Ini perlu kita manage ya Ustaz. Perlu kita manajemen ini. Hujjah rohani. Beda di SMS biasa di SMS WA. Beda nih, WA apa buat kirim? Foto, video. Lamun SMS cara lain tolalit kan? Itu saja, oke. Beda enggak kelas HP SMS biasa dengan SMS WA? Yang apa namanya ini? Yang Android, oke? Yang tadi yang dibisiki oleh setan itu, lalu Imam Abu Hanifah memberikan penjelasan seperti itu. Ya, HP tolalit. Dia dengar short pesan singkat. Tetapi kalau sudah memiliki hatinya Android, mampu tertransfer berita-berita banyak. Mohon maaf yang sekali, orang yang zikron kasiro mau level sini, itu rohaninya besar sekali, tera penyimpanannya. Besar sekali, bukan sekedar isinya anak, istri, kepeng, benang, ilmu, bukan hikmat juga ada di sini. Dia bisa sampai ke sini lalu saya bertuan bapaknya ini pedang di menara, lalu aneh-aneh. Nanti pertanyaan yang bombastis. Nah, ini namanya hujjah Ustaz. Namanya hujjah. Ya, bisikan yang kita dengar, dialog yang kita rasakan waktu wirid ini, dan mudah-mudahan pertanyaan yang saudara yang ini bisa menjawab yang lain. Kalau pelunggung sedang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya hadir memang niat ketuhanan, la ilaha illallah. Nah, itu kadang terlupa. Atau pas belum astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Selesai wirid terlupa. Persoalannya posisi pertanyaannya, ya, posisi pertanyaannya terlalu jauh sekali, kecil sekali. Dan pertanyaan itu bersumber dari laka nuroni. Bagimu punya sebuah cahaya di sana pertanyaan.
Pas keluar dari alam zahir lupa. Ingat, status dialog dalam ilmu rohani waktu berzikir itu namanya hujjatul aurat, hujjah wirid. Kadang di pertanyaan dialog, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ya pendek, pernah belum alami? Nah, orang yang salah guru, orang yang tidak salah guru, hujjah ini terzahir. Waktu terzahir ngelemok jari bujogan. Ia secara sebab dengan jogang wirid, dia memiliki hujjah wirid yang sumber hujjah ini adalah waswasil khannas. Kenapa hasil hujjah saya, dialog rohani saya itu dialog meragukan? Karena gurumu itu guru meragukan. Gurunya meragukan. Makanya sering kan berkata, jamaahku tercinta, lamun wah tak aminan doa disi dengan menu menek nanjang. Tidak ratus dengan amin. Udah aminan doa menu menek nanjang. Ada si ndek murid teriki berhujah macam-macam. Ada enggak ini terjadi? Banyak terjadi. Ada orang yang ustaz, dia sibuk dengan hujahnya sendiri, makanya dia tidak mau bermasyarakat. Namanya itu seperti Tuan Guru Haji Ahmad Retetet. Itu wali seperti itu. Dia tidak mau sibuk dengan dirinya. Dia sibuk dengan hujah dirinya sendiri. Wali apa dan ini? Majzub. Ditarik oleh Allah, lalu Allah berdialog dengan dia. Dia tidak terhirau dengan dialog yang lain. Nah, ini namanya hujjah namanya. Sebenarnya benih-benih majzub sudah tiang tabur pelunggup lagu dia sadar. Itu pelunggup malu dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada ibadah yang teringin pelunggup kerjakan. Ada kaifiat sesuatu yang ingin pelunggup kerjakan. Itu benih-benih majzubin itu sebenarnya. Cuma belum terekspos secara 100%. Masih berbentuk binek. Berbentuk binek tolang kedelai. Sebiji Bapak. Oke. Di dalam benih tolang kedelai ini ada enggak gedeng daun kedelai? Ada, tapi belum terlihat. Ini kedelai ane nyiur. Lek nyiur niki arak lulun. Lek binek nyiur niki arak ndek lulun. Calon lulun ada. Calon buah, calon gedeng, semua tapi berbentuk calon. Nah, semua jamaah yang sudah berhujjah rohaninya berwirid itu calon majzubin. Aduh ini, belum sami. Lagu cuma deman beli, sabar. Idfan fi ardil khumur, tanam dirimu, hujjah-hujjahmu itu di bumi kehinaan, kau pasti tumbuh. Semua yang ditanam itu tumbuhnya bagus. Lagu lamun semua si cara detalet tersahur meni, tolang kedelai, pak kadus bentar sahur ge, anta hijau. Tetanya lamun sahur anta hijau. Sahur. Lamun benih yang sahur anta detaletnya yang guna tembot murah. Teganya si bembe mati. Coba nyiur talet enta, suruh genjah si bembe. Nah ini, itu sebabnya Syekh Ibnu Atha berkata, wahai ahlul ibadah, wahai ahlul zikir, bila mana engkau memiliki sudah muncul hujjah-hujjah rohanimu, irfan fi ardil khumul, tanam dirimu dalam bumi kehinaan. Biar dialog ini bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sembunyikan itu dan hiduplah kamu dengan semua macam model-model penghinaan orang, tidak jadi masalah. Nah, sekarang saudara tiang Ustadz Samsuryadi pelunggum sami niki, kenapa tidak terlihat? Karena terlalu dalam tempatnya niki, makanya pelunggum terlupakan. Oke, bagaimana caranya? Nah, ini jadi berempat ada isi ingat pertanyaan ini karena bagus sekali. Tiang jamaah sekalian sangat bersyukur jamaah yang sudah memiliki dialog waktu dia berzikir. Lagu niki yang tidak tahu pihak-pihak.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Upiak-piak ke dia Allah, itu je setan, ngepe. Pokok semua yang memiak-miak itu setan. Dia Allah itu muncul tanpa kita sendiri mewujudkan. Ini ndek dengalami, ndek tuah ingat-ingat, ndek tuah raus-raus, iya tuh muncul. Nah, itu samar sekali minal jinnati wan nas atau minal malaikah. Samar sekali. Makanya perlu tanya seperti saudara tiang niki. Perlu bertanya. Oke, itu yang menyebabkan apa namanya pertanyaan pelungum niki terlalu dalam, dan kenapa kita tidak ingat, lebih baik jangan ingat. Ya, lebih baik jangan ingat. Menurut tiang niki, ini konsep dasar dulu. Lebih baik jangan ingat. Jadi kena apa? Ini lupa impi. Hah? Lupa ke impi. Ada impi tidak bisa kita bayangkan. Ternyata jamaah kita bisa hidup di alam yang tidak bisa kita bayangkan. Ada itu. Oke, itu yang menyebabkannya Ustaz. Lebih baik jangan ingat. Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau ingat, alhamdulillah. Oke. Baik.